Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi kepada masyarakat dapat mencapai hingga 5 juta dosis per hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksin bagi pengunjung yang makan di warung makan. Gerakan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci menekan laju penyebaran varian Delta yang lebih cepat menular. Halo, selamat malam. Sejumlah daerah di luar Pulau Jawa, Bali mulai mengeluhkan stok vaksin COVID-19 yang minim, bahkan habis. Hal ini tentu saja akan berimbas pada upaya percepatan vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan mencapai lebih dari 180 juta dosis pada akhir 2021. Apalagi tren penambahan kasus positif COVID-19 di daerah juga meningkat. Lalu di mana permasalahannya hingga terjadi kekurangan vaksin? Sementara Presiden meminta agar target vaksinasi ditingkatkan mencapai 5 juta per hari. Itulah Fokus Indonesia Melawan COVID malam ini, saya Iqbal Kurniadi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan agar program vaksinasi COVID-19 terus ditingkatkan. Jokowi menargetkan vaksinasi kepada masyarakat dapat mencapai hingga 5 juta dosis per hari. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyampaikan pemerintah akan segera mendatangkan vaksin dalam jumlah besar hingga akhir tahun ini. Mulai September, Indonesia akan menerima 70 juta dosis vaksin, dilanjutkan di bulan Oktober sebanyak 40 juta dosis, November 30 juta, dan di Desember sebanyak 38 juta dosis. Pada bulan September, kita nanti akan mendapatkan vaksin kurang lebih 70 juta. Ya. Berikutnya Oktober ada 40 juta, November 35 juta, dan Desember 38 juta sekian. Inilah nanti ya target presiden dari 1 juta per hari ke 2 juta dan target beliau sampai dengan 5 juta per hari. Jadi masyarakat sabar sebentar karena sebentar lagi akan segera datang vaksinnya. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, sejumlah daerah keluhkan stok vaksin COVID-19 minim bahkan habis. Padahal ada 440 juta dosis vaksin COVID-19 yang diamankan pemerintah hingga akhir tahun 2021. Presiden pun meminta agar capaian vaksinasi dalam sehari bisa mencapai 5 juta dosis. Lalu di mana kendalanya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan untuk membahasnya saat ini melalui sambungan Zoom, sudah ada Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur. Halo, selamat malam Pak Gubernur. Malam, Linda Iqbal. Baik, Pak Gubernur. Ini sebelum kita lanjutkan terkait dengan dialog kita malam ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa tim kami sempat mengundang Ibu Siti Nadia, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, untuk bisa bergabung malam ini untuk membahas terkait distribusi vaksin COVID-19. Tapi beliau berhalangan karena adanya agenda. Dan langsung saja Pak Gubernur, ini terkait dengan vaksinasi. Tapi sebelum kita membahas itu juga, kami perlu ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana dengan tren penyebaran COVID-19 di wilayah Bapak, di Kalimantan Timur tepatnya. Ya, sangat dinamis ya. Tentang penularan COVID-19 di Kalimantan Timur. Cuma 2 hari terakhir ini sedikit mengalami penurunan ya. Baik yang terkonfirmasi maupun yang meninggal dunia. Dan sedikit kami berbahagia, tingkat kesembuhan itu lebih tinggi daripada terkonfirmasi. Dari juga mengenai yang dirawat itu menurun. Jadi 2 hari terakhir ini agak lumayan gitu. Mudah-mudahan terus mengalami penurunan. Amin. Nah, ini sebenarnya apa yang membuat hal ini bisa dinamis seperti ini, Pak? Apakah memang sebenarnya untuk tracking dan tracing begitu di wilayah Kalimantan Timur ini tetap terus dilakukan dan juga masyarakat terus menaati protokol kesehatan? Ya, jadi persoalan meningkatnya ini mungkin karena juga tingkat tracing dan testing kami ini makin meningkat. Jadi kalau dilihat sekarang ini 1 banding 15. Bahkan memang akhir-akhir ini sudah semakin meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk dilakukan tracing dan testing sekalian.
Pada waktu itu ada permasalahan soal oksigen yang menipis untuk pasien yang dirawat di rumah sakit ataupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Bagaimana penanganannya untuk saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah oksigen dalam minggu ini sudah dapat dikatakan sudah terpenuhi dan kita sudah sekarang ini terstok ada 65 ton oksigen ya. Dan berbagai bantuan baik dari Kementerian Kesehatan juga langsung yang dibantu oleh Bapak Presiden melalui istana, yang ada juga bantuan dari pihak TNI Polri di Kalimantan Timur. Dan untuk saat ini, untuk minggu ini sudah aman untuk kepentingan dan kebutuhan terhadap oksigen Kalimantan Timur. Baik. Nah, terakhir informasi yang saya dapatkan ada 3 wilayah nih Pak yang bisa dikatakan sebagai daerah yang diberlakukan PPKM darurat. Apakah ini artinya dengan adanya penurunan jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini artinya bahwa memang untuk daerah-daerah yang berada di zona merah ini juga sudah mengalami penurunan Pak di Kalimantan Timur? Ya, sudah ada mengalami penurunan, memang lumayan, tapi belum, kita tidak berani juga menjamin bahwa itu akan terus menurun. Tapi kita berwaspada dan kita hati-hati dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Forkopimda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk mengantisipasi dan terus melaksanakan hal-hal yang memang harus dilakukan dalam syaratan pelaksanaan PKM level 4 di Kalimantan Timur. Dan yang kami laksanakan saat ini adalah juga di samping melakukan mengantisipasi di hulunya, sebab kalau kita tidak di hulunya, tidak kita lakukan bersama masyarakat, maka apapun yang kita lakukan di hilirnya, misalnya melengkapi segala obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, kemudian mengkonversi ruangan tempat tidur ke ruangan perawatan COVID, ini akan sia-sia kalau tidak di hulunya dilakukan. Jadi kami melakukan kegiatan dan kemarin juga ini diarahkan oleh Bapak Panglima dan Kapolri di Kalimantan Timur di Balikpapan. Berarti ini artinya bahwa untuk terkait dengan sarana dan juga prasarana di baik itu di fasilitas kesehatan dimanapun itu berada, terkhusus di Kalimantan Timur ini bisa terkendali ya Pak ya, untuk terutama untuk ketersediaan tempat tidur di rumah sakit Pak. Ya, sekarang ini alhamdulillah dengan adanya kita lakukan konversi ruang-ruang rumah sakit yang dulunya adalah ruang-ruang yang bukan perawatan COVID, sekarang kita konfirmasi sampai mencapai 40% lebih. Dan sekarang di samping juga yang dirawat ini banyak yang sembuh, sehat, jadi juga cukup tersedia. Jadi sekarang ini ada sekitar 65% yang terisi, tapi sisanya masih cukup. Baik. Ruang cuma bukan berarti sisa ini memberikan peluang kepada orang sakit, tapi kita untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi lonjakan gitu. Nah, kalau misalnya penyebaran COVID-19 ini sudah mulai tertangani begitu dengan baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lalu bagaimana dengan informasi yang sedang ramai juga terkait dengan vaksin yang saat ini mengalami kekurangan di sejumlah daerah, Pak? Ya, sebenarnya pelaksanaan vaksin di daerah itu tidak ada masalah sepanjang vaksinnya tersedia. Nah, Kalimantan Timur itu cakupannya untuk vaksin ke-1 baru mencapai tidak sampai 20%, sekitar 18,9%, hampir 20%. Sedangkan yang vaksin yang kedua baru mencapai 12%. Nah, padahal kami memerlukan di Kalimantan Timur itu sekitar 2,5 juta ya untuk bisa mencakup 70% dari jumlah penduduk di Kalimantan Timur. Tapi kenyataannya ternyata bahwa vaksin itu bagaimana, Pak? Ya, kita menunggu dari dropping Jakarta. Kalimantan Timur itu, Dinda Iqbal, dari segi prevalensinya itu nomor 2 setelah DKI. Nah, kalau nomor 2 berarti fasilitas vaksin juga jangan terlalu jauh. Berbeda dengan
tersedianya vaksin yang ada di DKI. Maksudnya kalau bisa ya kami maunya seperti itu ya. Tapi karena memang kita ketergantungan dropping vaksin dari Jakarta, saya hanya memohon menyampaikan ini kepada pemerintah pusat, terutama ke Menteri Kesehatan, agar vaksin juga diberikan porsi yang sesuai dan proporsional gitu kepada Kalimantan Timur. Nah, berbicara soal memberikan surat permintaan kepada Kementerian Kesehatan begitu Pak. Kalau saya tidak salah Bapak waktu awal Juli lalu juga sempat memberikan surat itu permohonan untuk mendapatkan fasilitas vaksinasi ini. Nah, lalu apa respon dari Kementerian Kesehatan dan apa tindak lanjutnya sekarang? Apakah untuk vaksin sendiri sudah tercukupi begitu di Kalimantan Timur, Pak? Belum tercukupi. Waktu saya membuat surat dan juga sekaligus komunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan, itu juga direspons. Jadi kami dapat sekitar 5.000-an ya. Dan juga melalui TNI Polri juga dilakukan dropping oleh Bapak Menteri Kesehatan. Dan sekarang terus terang saja kami terus melakukan upaya-upaya dan menyampaikan ini bahwa masalah vaksin ini memang mohon prioritaskan lah gitu, walaupun tidak terlalu prioritas gitu. Tapi kalau dari segi prevalensi konfirmasi positif daripada corona di Kalimantan Timur ini saya katakan tadi adalah nomor 2 setelah DKI. Ya. Baik. Tentunya kita sama-sama berharap bagaimana nantinya jawaban dari pemerintah. Tapi sayangnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan untuk saat ini tidak bisa bergabung dengan kami. Namun begitu Bapak tahan terlebih dahulu, kita harus break terlebih dahulu juga. Ini terkait dengan bagaimana vaksinasi yang dilakukan di Kalimantan Timur. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia lawan COVID. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia lawan COVID. Amerika Serikat tengah kewalahan menangani krisis COVID-19 sejak kasus harian baru kembali meningkat tajam Juli lalu. Varian Delta menjadi penyebab lebih dari 80% kasus baru COVID-19 di negara itu. Dalam 7 hari terakhir, data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menunjukkan tingginya level transmisi komunitas dalam penyebaran infeksi COVID-19 setidaknya di 38 negara bagian. Kasus infeksi harian baru pun kembali mencapai rekor tertinggi pada Juli 2021 dengan jumlah lebih dari 100.000 kasus. Padahal laju penularan virus corona sempat mampu ditekan pada Februari lalu. Untuk mengantisipasi krisis COVID-19, pemerintah kembali mengeluarkan aturan wajib penggunaan masker yang sempat dihapus setelah program vaksinasi dinilai efektif meredam lonjakan infeksi. Kampanye untuk mendorong lebih banyak lagi warga agar bersedia divaksin terus dilakukan untuk mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity. Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) per 5 Agustus 2021, sebanyak 165,6 juta penduduk Amerika Serikat atau sekitar 49,9% populasi sudah divaksin. Untuk mencapai kekebalan kelompok, setidaknya 70% populasi harus sudah divaksin. Varian Delta telah terdeteksi di lebih dari 90 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di tengah lonjakan kasus yang belum mampu diredam, gerakan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci menekan laju penyebaran varian Delta yang lebih cepat menular. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat baru sekitar 10,7% atau lebih dari 22 juta warga yang sudah divaksinasi. Angka ini masih jauh dari target kekebalan kelompok sehingga program vaksinasi harus semakin gencar dilakukan. Vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan memang tidak menjamin seseorang akan imun dari infeksi virus corona, tetapi terbukti efektif mengurangi gejala parah dan resiko kematian akibat COVID-19. April Sirait, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksin bagi pengunjung yang makan di warung makan, pedagang kaki lima, dan juga lapak jajanan. Lantas apakah aturan benar-benar diimplementasikan?
Syarat vaksinasi COVID-19 di tempat makan tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM level 4. Tidak hanya warteg, pedagang kaki lima, bahkan lapak jajanan pun wajib memastikan pembeli dan pengunjung sudah divaksinasi. Aturan ini berlaku mulai 2 Agustus 2021. Oke, kita coba tempat pertama. Mas, mau pesen bubur? Pesen bubur? Ya. Berapa? Satu deh. Lihat, tidak ditanyain sertifikat vaksin. Mas, saya bisa pesan bubur kan ya? Bisa. Mas kok nggak nanyain saya punya sertifikat vaksin atau tidak? Oh, Nggak tahu ya? nggak tahu ya. Berarti memang semua pengunjung di sini bisa aja kalau misalnya makan tanpa harus ditanyain itu, Mas? Iya, Nggak apa-apa? nggak apa-apa. Memang belum tahu infonya atau memang nggak ada yang jaga juga atau gimana? Biasanya ada informasi atau sosialisasi apa gitu? Baik, sambil Roni Satria terus mewawancarai sejumlah pedagang kaki lima maupun warung untuk terkait dengan vaksinasi ataupun sertifikat vaksinasi ini, tentunya kami akan lanjutkan kembali dialog kami dengan Gubernur Kalimantan Timur, ada Bapak Isran Nur. Pak Gubernur, bisa mendengar suara saya Pak Gubernur? Bisa. Baik Pak Gubernur, akhirnya kita ketemu lagi nih. Pak Gubernur, ini terkait dengan vaksinasi ini tentunya menjadi dilema bagi banyak daerah terkait dengan bagaimana kelanjutannya, sedangkan dari pemerintah pusat saja sampai saat ini mungkin masih tergendala begitu. Saya tidak tahu di mana kendalanya. Yang jelas bagaimana tindakan dari Pemprov Kalimantan Timur untuk menangani hal ini, apalagi misalnya sudah ada masyarakat yang mungkin saja sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, akhirnya dengan adanya kekurangan vaksin ini justru yang seharusnya dijadwalkan pada tanggal tertentu begitu untuk vaksin kedua akhirnya tidak dapat dilakukan. Ya, jadi untuk yang pertanyaan terakhir bahwa ada kekurangan vaksin yang kedua, itu memang terjadi di Kalimantan Timur. Jadi sudah melewati batas waktunya. Tetapi kami pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sekali lagi tidak bisa berbuat apa-apa kalau persoalan belum tersedianya vaksin yang di-drop dari Jakarta. Dan kami juga bisa memahami bagaimana kesulitan pemerintah pusat dalam mendapatkan vaksin dari negara-negara produsen. Nah, jadi hal ini kami tunggu saja. Jadi tidak ada langkah-langkah misalnya bagaimana Kalimantan Timur untuk mengadakan sendiri vaksin, nggak bisa. Karena ini adalah sudah menjadi urusan dan tanggung jawab pihak Jakarta di dalam pengadaan dan penyiapan vaksin bagi seluruh wilayah di Republik Indonesia ini. Baik Pak Isran Nur, tentunya kita sama-sama berharap agar pemerintah secepatnya bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti di Kalimantan Timur terkait dengan bagaimana distribusi vaksinasi ini sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dan juga kekebalan komunal ini bisa terwujud. Sayang sekali waktu kita sangat singkat Pak, saya sebenarnya ingin sekali untuk terus mencari Bapak terkait dengan hal ini, tapi sayangnya waktu jua yang membuat kita terpisah untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Isran Nur sudah berbagi informasi dengan kami di malam ini. Sama-sama, terima kasih. Dan CNN Indonesia Lawan COVID akan segera kembali, tetaplah bersama kami.